Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang konsep dan praktik model pembelajaran komparatif. Yang pertama adalah pengertian comparative learning. Comparative learning adalah suatu pendekatan yang menekankan kerjasama dalam kelompok. Nah, pembelajaran komparatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pembelajaran komparatif juga merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam suatu kelompok kecil untuk berinteraksi. Model pembelajaran ini melihat bahwasanya keberhasilan belajar bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individual secara utuh saja, tapi untuk memperoleh belajar semakin baik apabila dilakukan dengan bersama-sama dalam suatu kelompok-kelompok kecil yang terstruktur dengan baik. Contohnya dalam belajar kelompok itu. Nah, para siswa akan lebih senang dengan cara yang seperti itu, karena dengan belajar kelompok mereka akan timbal baliknya lebih besar daripada hanya mendengarkan guru berbicara di depan saja. Yang kedua adalah karakteristik comparative learning. Pada hakikatnya, comparative learning itu sama dengan kerja kelompok, tapi tidak setiap kerja kelompok dikatakan comparative learning. Bennett menyatakan ada 5 unsur dasar yang dapat membedakan comparative learning dengan kerja kelompok. Antara lain, yang pertama adalah positive independence, yaitu saling ketergantungan positif. Dia itu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama. Terus yang kedua adalah personal responsibility, tanggung jawab perseorangan, yaitu mengenal materi pelajaran dalam anggota kelompok itu sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya membutuhkan keluasan dalam materi yang dibutuhkan itu. Yang ketiga adalah face-to-face promotive interaction, yaitu interaksi promotif. Maksudnya adalah interaksi yang langsung terjadi antar siswa tanpa adanya perantara, kayak orang satu dengan orang kedua tanpa melalui orang ketiga. Nah, begitu. Terus yang keempat adalah interpersonal skill, komunikasi antar anggota, yaitu menciptakan hubungan antar pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok dan memelihara hubungan kerjasama yang efektif. Terus yang kelima adalah group processing, yaitu pemrosesan kelompok. Maksudnya itu meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Jadi permasalahan itu tidak diselesaikan dengan sendiri-sendiri, tapi dengan cara bekerja kelompok. Langkah-langkah cooperative learning. Penggunaan pembelajaran kooperatif seharusnya mengikuti langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam penggunaannya. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan pembelajaran kooperatif dapat efektif meningkatkan kemampuan belajar dan hasil belajar siswa. Carly dan Julia Riatningsih mengemukakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif, yaitu guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu, guru merancangkan lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individu maupun kelompok. Keempat langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran. Yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang keempat, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu pada media pembelajaran kooperatif ini, siswa tidak terlalu bergantung pada guru, melainkan ia dapat mengembangkan pengetahuan berpikir sendiri, dapat menemukan informasi dari berbagai sumber, serta dapat belajar dari siswa yang lain. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan,
dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain, juga menyadari akan keterbatasannya dan dapat menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu seorang guru harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Di samping itu memerlukan banyak tenaga, pikiran, dan waktu. Yang kedua yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang memadai. Yang ketiga yaitu saat diskusi didominasi hanya oleh seseorang siswa saja, maka akan menjadikan siswa yang lain menjadi pasif. Kekurangan pembelajaran kooperatif yang terakhir yaitu ketika diskusi kelompok berlangsung, akan ada kecondongan permasalahan yang dibahas sehingga ini tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.